Assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Novi, peserta latihan dasar CPNS Golongan 3 Kota Banjarbaru tahun 2021. Nah, pada podcast aku kali ini, aku pengen ngebahas mengenai akuntabilitas nih. Ada yang tahu nggak akuntabilitas itu apa sih? Apakah sama dengan tanggung jawab? Atau itu merupakan hal yang berbeda? Check this out. Nah, teman-teman, akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Menurut Lawton dan Rose, akuntabilitas artinya proses saat seseorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Adhisa Smita, akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa arti akuntabilitas yakni sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Nah, terdapat beberapa aspek akuntabilitas, teman-teman. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan berupa laporan kinerja. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi berupa penghargaan maupun sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, akuntabilitas ini merupakan hal yang penting. Dia memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun tingkatan akuntabilitas, yang pertama adalah akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Selanjutnya, akuntabilitas kelompok biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak. Sebagai PNS yang akuntabel dapat dinilai melalui yang pertama, perilaku individu. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik. PNS juga tidak mengganggu, menindas, atau diskriminatif. PNS memperlakukan orang dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. Dan PNS membuat keputusan yang adil, tidak memihak, dan segera. Selanjutnya, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, dan penilaian terakhir adalah terhadap perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Nah, cara mengambil keputusan yang akuntabel yaitu memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar dan kode etik organisasi, serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Nah, saya sebagai seorang perawat yang merupakan pegawai negeri sipil yang akuntabel, maka saya harus yang pertama membuat laporan asuhan keperawatan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Menjadi perawat yang penuh tanggung jawab dalam merawat pasien.
3. Jika melakukan kesalahan, hendaknya jujur dan berani menanggung konsekuensinya. 4. Mampu memunculkan sikap kepemimpinan untuk diri sendiri dan rekan kerja untuk berubah ke arah yang lebih baik. 5. Menerapkan peraturan yang ada di instansi, misalnya menggunakan seragam kerja yang sesuai, disiplin waktu, dan menerapkan semua protokol yang ada di rumah sakit. 6. Memberikan asuhan keperawatan tanpa membeda-bedakan pasien. 7. Menghormati keputusan pasien dan keluarga, serta memberikan pelayanan sesuai dengan hak pasien. 8. Mampu menjaga kerahasiaan terkait kondisi kesehatan pasien. 9. Melakukan hak dan kewajiban perawat secara seimbang. 10. Memberikan edukasi dan informasi dengan jelas kepada pasien dan keluarga. 11. Mampu mempertahankan kinerja yang baik tanpa terpengaruh oleh kondisi atau lingkungan yang buruk. 12. Mampu menjaga lingkungan kerja yang nyaman tanpa adanya konflik yang merugikan. Dan yang terakhir, 13. Bekerja secara efektif dan efisien dengan memperhatikan mutu pelayanan keperawatan. Nah, itu tadi teman-teman ulasan mengenai akuntabilitas saya selaku ASN yang berprofesi sebagai seorang perawat. Mungkin segini dulu ya diskusi kita terkait dengan akuntabilitas. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.